Oke. Yang berikutnya RPS nanti kalian bisa download ya di Vclass ya. Jadi saya nggak ini. Dan ini adalah tim dosen akademisi ya. Saya sendiri Erni Hendrawati. Saya dan ini adalah semua tim yang mengampu akademisi yang mengampu selama ini sehari-hari mengampu mata kuliah di bidang keuangan. Jadi kami mengampu mata kuliah analisis investasi dan portofolio, dan juga kami mengampu mata kuliah pengantar pasar modal. Ya, jadi ini memang background keilmuannya adalah memang di keuangan dan di bidang investasi. Dan alhamdulillah 2 orang sudah doktor, dan Pak Igo ini sedang menempuh pendidikan di S3 di Malaysia, dan ini adalah Bu Fiska dan Bu Uhti. Jadi untuk yang di kelas A, yang di kelas ini nanti saya yang akan menyampaikan sesi dari akademisinya. Untuk yang kelas B nanti Ibu Sri Hasnawati, dan untuk yang Bu Fiska ada di kelas C, Pak Igo ada di kelas D, dan Bu Ute nanti ada di kelas E. Ya, jadi dan untuk pembagiannya nanti sudah dijelaskan kan di grup ya. Jadi kalian nanti bisa semakin mulai. Ini adalah teman-teman dari praktisi yang akan mengisi ya. Ini Pak Hendi. Pertama dari OJK dulu, ini Pak Junedi Cerdas Tarigan. Ini beliau masih muda. Beliau dari OJK Pusat ya. Kemudian dari Bursa Efek ini langsung kepala cabangnya Pak Hendi dan Pak Fahmi ya. Nah, Pak Hendi ini hari ini kebetulan beliau sedang sakit ya, sedang isoman ya. Jadi khusus yang hari ini mungkin beberapa sesi ke depan Pak Fahmi yang akan mengcover, atau mungkin nanti kita atur kembali apakah ada sebagian yang bisa masuk ke kelas-kelas yang lain. Tapi sementara ini kami mengaturnya untuk masuk ke kelasnya Pak Fahmi. Kemudian Bu Maulidia, ini beliau dari Mandiri Sekuritas, ya. Beliau mengasuh di kelas C, ya. Beliau berpengalaman di Teach Me ya, di anak perusahaannya Bursa Efek, dan juga berkecimpung di perusahaan sekuritas yaitu Mandiri Sekuritas. Kemudian yang terakhir Bu Arum ya, Bu Arum berasal dari IPOT ya, dan kebetulan Pak Hendi, Bu Maulidia dan Mbak Arum ini alumni FEB ya, adik-adik. Jadi FEB Unila, jadi mereka adalah keluarga dari Unila, FEB Unila, dan mudah-mudahan mereka juga ingin kalian semua bisa meneruskan berprofesi di bidang pasar modal seperti mereka. Nah, ini ID Zoom. Mungkin kalau belum diposting di mana, di Vclass nanti akan kita posting, tapi ini sudah kita share di grup ya, nanti bisa tunjuk belajar yang mahasiswa dari dalam Unila akan sudah paham dengan Vclass kuliah FEB selama periode COVID. Vclass nih Pak Junaidi, jadi insya Allah sampaikan di dalam Vclass, termasuk tugas-tugas, ya, kemudian latihan-latihan soal, ya, video-video, kemudian juga forum diskusi, itu semua sudah ada di dalam Vclass secara lengkap dari sesi 1 sampai dengan sesi 16. Ya. Kemudian ini standar ya, jadi kalian bisa baca. Nah, ini enroll dari semuanya, apakah sudah enroll semua? Adik-adik mahasiswa? Yang belum coba bisa open mic? Sudah, Bu. Yang belum saja yang open mic. Sudah semua? Apa ada yang dari luar, dari sini? Dari luar Unila ada nggak? Ada, Bu. Ada? Nggak ada ya? Ada, Bu. Ya. Ada. Coba dari mana? Silakan. Memperkenalkan diri, saya juga ingin tahu. Oh iya, perkenalkan nama saya Anin. Saya dari Universitas Budi Luhur. Yang mana ya coba Anin ini? Oke, udah enroll belum Anin? Udah, Bu. Tadi barusan saya enroll bisa masuk, Bu. Oh iya, alhamdulillah ya. Oke. Baik, nanti bisa kita pandu juga ya untuk mahasiswa dari luar Unila untuk bisa melihat aktivitas di Vclass, dan mohon aktif ya di Vclass ya. Baik, Bu. Ini ada juga linknya sudah disampaikan di grup ya. Nah, ini jadi adik-adik mahasiswa peserta KMMI Profesi dan Etika Perdagangan Efek, tadi sekilas ya perkenalan dari saya, mungkin tidak terlalu banyak, tapi nanti kita akan
terus berinteraksi ya, baik melalui Zoom ini ataupun nanti melalui LMS. Jadi LMS ini bukan berarti kalian tidak ada komunikasi, tapi kalian bisa melakukan komunikasinya melalui vClass ya, seperti ini. Jadi akan ada model blended learning, nanti akan ada arahan melalui melalui WA dan sebagainya. Tapi kalian harus mengikuti secara seksama sesi-sesi yang ada di dalam vClass. Baik, demikian mungkin pengenalan dari saya. Jadi sekarang yang kita tunggu-tunggu ini narasumber utamanya, beliau Pak Junaidi Cerdas Tarigan, beliau dari OJK akan menjelaskan secara konkret ya bagaimana profesi dan etika di perdagangan efek di pasar modal ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Junaidi. Silakan Bapak. Thank you Bu Herni, terima kasih Bu atas perkenalannya. Baik, ini kami langsung memulai ya Bu ya. Mungkin Mbak Anggi boleh di-share slide-nya Mbak. Ya, baik Bu Erni, ini kebetulan kami kan dari Direktorat Pengaturan Pasar Modal, mungkin sedikit pengenalannya mungkin akan lebih berat ke sisi hukum, tapi nanti ada beberapa mungkin praktik perdagangan di baik di bursa ataupun di luar bursa akan kami sampaikan Bu. Baik, next nih. Ya, Bapak dan Ibu, agenda pembahasan mungkin pertama kami akan sampaikan pengenalan dasar hukum di pasar modal, kewenangan OJK, pengantar, instrumen, transaksi, dan tindak pidana di pasar modal secara umum. Nanti mungkin detailnya mungkin akan dibawakan oleh teman-teman kami di sesi selanjutnya. Selanjutnya, Gi. Ya, Bapak dan Ibu, terkait bagaimana kita untuk berpraktik ataupun melakukan kegiatan di pasar modal, pasti akan mengacu ke beberapa peraturan ya Bapak dan Ibu. Yang paling utama mungkin di pasar modal adalah undang-undang pasar modal itu sendiri, kemudian secara kelembagaan ada undang-undang OJK, nanti secara teknis ada peraturan OJK, surat edaran OJK, dan ada juga peraturan di Bursa Efek, pada saat ini Bursa Efek Indonesia, di PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan PT KSE. Jadi sebenarnya nanti kalau misalnya terkait dengan bagaimana untuk menjadi seorang praktisi di pasar modal, mungkin banyak hal-hal aturan main yang akan kita lihat, yang harus kita lihat untuk supaya bisa bermain secara fair dan adil ya, dan transparan di pasar modal. Jadi supaya tahu apa itu istilah, bagaimana mekanisme, bagaimana hal-hal yang dilarang, bagaimana gambaran utuh pasar modal mungkin bisa dilihat di beberapa ketentuan ini. Mungkin kalau di buku teori mungkin ada ya menjelaskan atau menjabarkan ketentuan ini. Selanjutnya, ya. Pertama, pasar modal itu pada saat ini menjadi salah satu kompartemen yang diawasi oleh OJK. Jadi bukan hanya pasar modal saja, ada perbankan dan industri keuangan dan bank seperti asuransi, dana pensiun, pembiayaan, kemudian ada bank. Nah, ini semua ada di satu pengawasan namanya OJK. Nah, ini semua terintegrasi pengawasannya, baik perbankan, pasar modal, dan IKNB. Jadi pasar modal ini bagian kecil dari sektor jasa keuangan yang bagian dari sistem keuangan di Indonesia. Selanjutnya, Gi. Nah, kemudian, di dalam OJK itu ada namanya Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. KI Pasar Modal ini memang khusus untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di pasar modal. Pasar modal itu apa? Pasar modal itu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum. Ini penawaran umum ini paling orang mungkin di praktek kenalnya dengan IPO ya. Jadi Initial Public Offering. Jadi bagaimana suatu perusahaan untuk mencari pendanaan di pasar itu melalui penawaran umum. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sering lihat misalnya hari ini sedang melakukan
penawaran atau sedang pencatatan di bursa, emiten A, emiten B. Sekarang kalau nggak salah udah hampir 30-an tahun ini. Nah, di sana mereka, setiap perusahaan yang mau memperoleh dana, baik dengan menerbitkan saham ya, efek bersifat ekuitas. Jadi kita sama-sama menyertakan barang-barang nih, dia mencari teman untuk menjadi pemegang saham, dia keluarkan suatu saham untuk dimiliki oleh bersama masyarakat secara umum, itu penawaran umum ekuitas. Ada juga dia penawaran umum efek bersifat utang, dia menawarkan obligasi ataupun sukuk, jadi dia berhutang kepada masyarakat luas, dia menawarkan efek itu dan dia menjadi emiten di pasar modal. Kemudian pasar modal itu juga termasuk perdagangan efek. Jadi ini kalau misalnya di praktik itu sering disebut sebagai ada pasar primer dan sekunder. Nanti IPO tadi itu mungkin sebelum ke bursa dia disebut pasar primer, tapi setelah di bursa sering disebut sebagai transaksi di pasar sekunder. Jadi di sana bisa jual beli atas instrumen atau efek yang tadi diterbitkan, baik bersifat ekuitas ataupun bersifat utang. Termasuk juga pasar modal itu ada lembaga dan profesi ya Bapak. Jadi lembaga itu ada SRO atau bursa ke P ke C ya, bursa, LKP dan LPP, ada juga bank kustodian, wali amanat, profesi itu ada juga akuntan, notaris, penilai dan sebagainya. Jadi banyak di pasar modal itu banyak aspek atau lembaga yang bisa menjadi peluang buat ya semua, baik masyarakat mahasiswa hukum atau mahasiswa ekonomi atau mahasiswa lain. Jadi memang jadi pasar modal itu bukan hanya pemodalnya saja ataupun bursanya saja, tapi banyak yang kami lihat itu banyak lembaga-lembaga yang bisa menjadi peluang kita untuk berkarir nanti ataupun berkarya setelah lulus dari perkuliahan. Selanjutnya nah ini adalah struktur pasar modal Indonesia pada saat ini. Pertama, berdasarkan jika ada lembaga melakukan pengaturan di mana tempat perdagangan atas efek-efek yang ada di yang dicatatkan di bursa efek. Kemudian ada clearing penjaminan efek Indonesia, itu LKP. Biasanya ini adalah lembaga yang melakukan pengkliringan ataupun penjaminan atas satu transaksi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bawah. Kemudian ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Pada saat ini dilaksanakan oleh PT Kustodian Center Efek Indonesia. 3 lembaga ini saya SRO, praktek atau maksudnya ada self regulatory organization. Kenapa dikatakan SRO? Dia bisa mengatur sendiri kegiatan yang ada di bawah dan menjadi partisipan atau anggota dari lembaga tersebut. Misalnya bursa efek itu ada mengatur anggota bursa, mengatur bagaimana pencatatan, bagaimana perdagangan. Kemudian di clearing jaminan mengatur bagaimana perdagangan di bursa itu dikliringkan, mengatur bagaimana transaksi bursa itu dijamin oleh KP. Kemudian kustodian sentral mengatur bagaimana pembagian struktur rekening efek, misalnya rekening efek utama dan sub-rekening efek. Nah, di bawah SRO itu Undang-Undang Pasar Modal juga mengatur, tapi yang bursa efek itu juga nanti ada satu yang memang belum masuk ke sini, pasar alternatif. Nah, di penyelenggara pasar alternatif ini sebenarnya untuk perdagangan, lebih ke perdagangan efek bersifat utang ya. Jadi dia itu antara, kalau misalnya itu antara transaksi bursa ataupun transaksi di luar bursa, dia diantaranya sering disebut sebagai organized OTC. Jadi dia seolah-olah transaksi over the counter atau di luar bursa, tapi terorganisir. Jadi ada lembaga yang menjadi tempat orang untuk melihat harga dan efek yang ditawarkan. Selanjutnya ada perusahaan efek. Ini adalah juga salah satu lembaga yang paling penting di pasar modal, karena dia adalah ujung tombak ya ke masyarakat, ke investor. Itu adalah perusahaan efek yang menjadi sarana atau intermediaris bagi kita di investor pasar modal untuk bisa bertransaksi di pasar modal. Kemudian
di pasar modal juga mengatur lembaga penunjang. Lembaga penunjang ini mungkin bukan di pasar sekunder, tapi lebih banyak di membantu emiten di pasar perdana. Misalnya Biro Administrasi, bank kustodian itu wali amanat dan pemeringkat, wali amanat dan pemeringkat mungkin untuk efek bersifat utang. Kemudian bank kustodian juga sebenarnya hampir sama kedudukannya seperti perusahaan efek, tapi dalam konteks penyimpanan efeknya atau kustodian, fungsi kustodiannya. Kemudian profesi penunjang juga ada akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan selanjutnya ada emiten itu sendiri. Emiten ini adalah pihak yang melakukan penawaran umum efek, dia yang menerbitkan saham ataupun obligasi, termasuk juga sebenarnya adalah penerbitan unit penyertaan untuk reksadana ya, itu juga dianggap sebagai emiten. Selanjutnya, nah ini sebenarnya kadang kan kita berbicara apa sih pasar modal itu? Pasar modal mungkin kalau bukan FEB ataupun bukan yang bermain saham dari sejak dini tuh apa sih pasar modal itu? Kenapa? Apakah itu hanya untuk orang-orang yang high class ataupun orang-orang yang sudah mapan? Harusnya tidak ya, maksudnya kalau di beberapa negara itu memang kalau pasar modal itu sudah hampir seperti gaya hidup ya, memang karena sekarang juga kan dengan tren sekarang dengan berbagai kemudahan dengan akses informasi dan aplikasi, sebenarnya pasar modal itu sudah sangat luas, sudah sampai sekarang investornya sudah sampai sekitar 2 juta ya, dibanding dulu sebelum ini 1 dekade lalu cuma sekitar 300.000, dan peningkatannya sangat cepat pada saat ini. Nah, sebenarnya hampir sama dengan pasar tradisional. Jadi di pasar tradisional itu siapa yang punya barang, dia akan mencari pembelinya. Dan pembeli yang punya uang yang butuhkan barang tertentu, dia akan ke pasar untuk membayar barang yang dia butuhkan. Sama di bursa efek juga demikian. Jadi pihak yang punya modal, katakanlah emiten tadi, dia akan mencari orang-orang yang memiliki kelebihan dana atau yang mau berinvestasi atas barang ataupun efek yang mau dia terbitkan. Dan di sanalah bertemu dengan si pemodal atau orang-orang yang ingin berinvestasi atau ingin menempatkan dananya, ingin memperoleh multiplier atau ingin memperoleh gain dari dana yang dia miliki. Jadi sebenarnya hampir sama, sebenarnya tidak terlalu rumit kalau saya membandingkan ya. Jadi pasar tradisional dan bursa itu sebenarnya sama, cuma yang berbeda mungkin mekanismenya, sistemnya, kemudian kebendaan yang diperdagangkan di dua pasar tersebut. Oke, selanjutnya Gi. Ya, next. Ini tadi sudah next saja. Ya. Nah, kemudian kita berbicara pasar modal, yang paling utama ataupun yang paling dasar adalah kita harus tahu apa sih yang diperdagangkan di pasar modal itu. Apa saja, apakah boleh nggak sih misalnya kita perdagangkan yang namanya komoditas, bisa nggak sih kita perdagangkan Pak Jun? Bisa nggak sih Pak Jun kita perdagangkan sertifikat deposito ataupun negotiable certificate of deposit atau NCD gitu ya. Sebenarnya yang diperdagangkan itu sangat luas, tapi yang pasti itu harus berbentuk surat berharga. Apakah surat berharga itu termasuk ijazah ataupun sertifikat tanah? Tidak. Jadi kalau surat berharga itu sedikit berbeda dengan namanya surat yang berharga. Kalau memang mungkin ijazah ataupun sertifikat itu mungkin surat yang berharga, tapi dia kan mungkin tidak tradable atau tidak dapat diperdagangkan. Jadi kalau ambil gampangnya, kalau di pasar modal itu adalah surat berharga yang bisa diperdagangkan dan dipindahkan antara satu pihak dan pihak lain. Apa saja? Surat berharga itu ada surat pengakuan utang, ada commercial paper atau surat berharga komersial, ada saham, ada obligasi, ada bukti utang, unit penyertaan, kontrak berjangka, dan setiap derivatif dari efek. Jadi bisa dibagi 4, ada efek bersifat utang, efek bersifat ekuitas, derivatif, dan efek-efek lain. Jadi ini adalah instrumen yang bisa diperdagangkan di pasar modal.
ini batasannya, karena untuk beberapa instrumen lain katakanlah seperti yang di bawah 1 tahun itu bukan di bawah OJK, kemudian komoditas juga tidak di bawah OJK, tapi indeks itu di bawah OJK harusnya. Indeks atas efek harusnya di bawah OJK. Cuma memang ada beberapa di pasar banyak sekali yang memperdagangkan indeks efek tapi bukan di bawah OJK. Nah, itu hati-hati saja, harus lihat juga siapa yang memperdagangkan, siapa yang menerbitkan, dan di mana perdagangannya. Selanjutnya, nah ini adalah transaksi efek di pasar modal. Ada 2 secara besaran transaksi efek yang di pasar modal. Pertama, transaksi bursa, dan 2, transaksi di luar bursa. Pak Jun, apa sih Pak Jun transaksi bursa? Transaksi bursa itu adalah kontrak yang dibuat oleh AB sesuai persyaratan bursa mengenai jual beli, pinjam meminjam, atau kontrak lain mengenai efek. Jadi dari definisi ini, sebenarnya transaksi bursa itu pertama adalah harus dilakukan oleh anggota bursa. Anggota bursa itu siapa sih Pak Jun? Anggota bursa itu adalah perantara pedagang efek yang sudah terdaftar sebagai anggota bursa di bursa efek. Jadi perusahaan efek itu ada yang anggota bursa, ada yang tidak anggota bursa. Nah, nanti kalau kalian mau menjadi nasabah harus memperhatikan juga, Bapak ini perusahaan efek yang anggota bursa atau bukan anggota bursa, karena yang bisa melakukan transaksi di bursa efek adalah hanya anggota bursa. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan PPA itu bisa tidak anggota bursa, tapi dia harus menjadi partisipan di PPA, dan dia biasanya untuk efek bersifat utang. Kenapa dibedain sih Pak Jun? Iya, karena untuk bersifat utang itu biasanya agak jarang ya di bursa, transaksi bursanya ya. Ini teman-teman bursa tahu, karena kan dia jumlahnya besar dan memang dan mungkin buat PE ada berpengaruh ke MKBD kalau dia bertransaksi obligasi, karena kan dia akan menggerus MKBD-nya broker. Dan jual beli saham ada terjadi di bursa, di beberapa pasar yang disediakan oleh bursa. Kemudian ada transaksi di luar bursa. Transaksi di luar bursa ini apa sih Pak Jun? Kok ada bursa di luar bursa? Kenapa nggak di satu tempat aja? Jadi kita akan memungkinkan atau masih dibuka juga kesempatan untuk PE untuk bertransaksi antar PE ataupun PE dengan pihak lain untuk tidak dilakukan di bursa. Tapi ini memang syaratnya enggak kenapa kita tidak menganjurkan, karena pertama memang PE itu kan juga ada batasan ya, bursa bisa melarang PE untuk bertransaksi keluar gitu ya, karena kan dia bisa mengatur anggotanya tadi. Kemudian ada dari sisi perpajakan, kenapa nggak transaksi di luar bursa, karena sisi perpajakan dia dikenakan lebih besar ya pajaknya untuk yang di luar bursa. Kemudian biasanya untuk tujuan tertentu kita masih bukan untuk di luar bursa, katakanlah kalau hibah, wasiat itu kan tidak mungkin di bursa, karena kan nanti tidak ketemu kalau misalnya dia mau hibahkan ke pihak tertentu kalau itu di bursa, karena kan bursa kan sistemnya continuous action, jadi order masuk akan diambil oleh order yang paling cepat dan paling dekat harganya gitu ya. Peralihan kepemilikan itu melalui di luar bursa, biasanya sih melalui perpindahan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, di sana pasti ada aturan khususnya underlying apa saja yang menjadi dasar transaksi luar bursa. Next, ini sudah. Next, ini sama dengan yang tadi. Nah, ini untuk perikatan. Perikatan kapan sih Pak Jun? Saya kok transaksinya saya order, kapan saya harus memberikan, atau misalnya saya harus punya efek di rekening efek saya. Sebenarnya perikatan itu terjadi pada saat match di sistem gitu ya. Tapi memang ada kewajiban untuk broker atau perantara pedagang itu untuk memastikan efek yang dimiliki nasabah cukup sebenarnya. Tapi akan match ketika sudah ada, katakanlah ada satu order dengan jumlah dan harga mendekati diambil oleh atau match oleh order beli dengan jumlah dan harga yang sama juga di bursa. Kemudian untuk negosiasi itu ada sendiri, pasarnya mungkin nanti lebih detail oleh Bapak dan Ibu di bursa, bahwa ada juga, karena kalau misalnya kita hanya berpacu ke pasar reguler mungkin ada
diperlukan suatu pertemuan gitu ya, misalnya saya berkukuh tuh di 100 jumlah segini, mungkin supaya ketemu dibuka satu namanya pasar nego, jadi di situ AB bisa nego supaya apa yang ada ditaruh di reguler itu bisa match di pasar nego antar para BI. Jadi dibuka juga selain yang ada di pasar reguler, dibuka juga oleh bursa pasar nego, sehingga lebih mengefisienkan atau lebih merelaksasi terkait dengan order jual oleh suatu nasabah tertentu. Next. Nah, ini kan tadi transaksi jual bursa itu adalah transaksi antara perusahaan efek atau perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek. Jadi bisa saja transaksinya dibutuhkan, misalnya ada pihak tertentu yang bukan perusahaan efek tapi dia mau jual obligasi gitu ya, dia bisa pakai transaksi bursa atau OTC, sehingga antar pihak bisa berpindah efeknya tanpa ada mekanisme yang di bursa atau continuous action. Karena kan kalau misalnya jumlah besar pasti berbeda ya, maksudnya bagaimana match-nya akan sangat lama memperoleh menuju match kalau misalnya jumlah besar dan harga tertentu, karena di sistem nggak akan ketemu kalau cuma ada nego sedikit. Jadi biasanya kalau transaksi seperti ini dilakukan di luar bursa oleh para pihak, lebih gampang gitu ya, maksudnya lebih harga untuk terkait nego harganya lebih lebih bisa lebih cepat dicapai. Selanjutnya Gi. Nah ini pertama, transaksi di luar bursa itu tidak diatur oleh bursa, yang tadi dilakukan oleh perusahaan efek dengan pihak dengan pihak misalnya saya dengan Mbak Anggi mau transaksi saham tapi tidak melalui bursa, bisa pindah di kustodian sentral. Cuma perpindahan itu ada beberapa yang memang dasarnya melalui diatur di peraturan KSE, termasuk juga nanti ada perpajakan yang akan berbeda dengan transaksi bursa. Kemudian ini ada untuk menampung kebutuhan spesifik dari bermacam ragam investor ya, seperti yang tadi saya mau mewariskan ataupun ada yang sudah almarhum dipindahkan ke ahli warisnya mungkin dengan cara di luar bursa, karena mekanisme di luar bursa lebih ringan dan lebih persyaratannya lebih less ya, lebih tidak mengikuti continuous action di bursa. Selanjutnya Gi. Selanjutnya tadi next saja. Nah ini tadi kenapa kami sebelumnya manfaat aja. Manfaat transaksi bursa sebenarnya adalah penentuan harga yang paling wajar itu adalah transaksi di bursa. Jadi kita bisa melihat harga yang terbentuk dari adanya penawaran penawaran dan permintaan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih yang paling fair kalau misalnya mau bertransaksi di pasar modal, mau transaksi bursa, karena kan di sana ada price priority, time priority, kemudian dijamin penyelesaiannya. Jadi kalau misalnya ada lawan yang gagal serah ataupun gagal serah efek dana atau efek itu dijamin oleh KPI, itu tadi fungsi penjaminan oleh KPI. Kemudian liquid, karena kalau misalnya kita mau jual di pasar itu pasti lebih liquid dibanding kalau misalnya kita harus mencari pembelinya satu persatu. Kalau kita lempar ke bursa pasti kita akan tahu bahwa di sana ada sekitar 100 AB ataupun sekitar 2 juta investor yang bisa melihat order yang kita efek yang mau kita jual. Kemudian informasi yang transparan ya, kalau misalnya kita ke web bursa kita akan melihat berbagai dokumen, misalnya laporan keuangan, kemudian pergerakan harga itu ada di tercatat semua oleh bursa efek. Kemudian tadi biaya transaksi yang ekonomis, kalau tidak salah sekitar 0,01% dibanding 0,5% kalau pajaknya kalau kita transaksi di luar bursa. Kemudian keamanan bertransaksi ya, karena sistem bursa termasuk sistem yang paling aman untuk melakukan transaksi, karena bursa dengan charge yang dikembangkan itu sudah sangat aman ya. Jadi berbagai hambatan ataupun salah hitung ataupun percobaan untuk mengganggu sistem, malware ataupun itu sudah setahu saya sih sudah sangat
sudah sangat bagus ya, dan itu tiap tahun ditingkatkan. Itu untuk menjamin transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya, Gi. Nah ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat di transaksi bursa itu ada 3 SRO tadi sudah membagi tugas dan perannya masing-masing. Bursa itu seperti front office-nya ya, dia yang akan tempat pasar, tempat orang-orang untuk melakukan transaksi, tempat orang-orang untuk menempatkan order ataupun untuk membeli efek melalui anggota bursanya. Kemudian atas transaksi bursa tadi akan masuk ke back office-nya. Pertama LKP atau ke Pay pada saat ini. Back office itu akan transaksi, tapi untuk transaksi bursa netting gitu ya. Jadi mungkin kan bisa saja ada di satu AB katakanlah ya, misalnya Mandiri Sekuritas dia punya 100 permintaan jual, 50 permintaan beli. Nah itu akan di-net, nanti akan ada 50 saja. Nanti LKP akan menerbitkan daftar hasil clearing. Kenapa harus di clearing, Pak Jun? Ya karena itu lebih efisien ya dibanding dia harus jual beli, dia akan di-netkan saja oleh sistemnya LKP. Nah, LKP juga akan menjamin penyelesaian transaksi bursa. Seperti tadi saya sampaikan, apabila ada satu pihak yang gagal serah ataupun gagal serah efek ataupun gagal serah dana, nanti ke Pay akan melakukan penjaminan. Dia akan tetap selesaikan transaksi itu. Karena kan transaksi bursa itu kan continuous ya. Jadi memang kalau misalnya ada satu yang gagal itu bisa berdampak ke beberapa transaksi lain di AB tersebut. Jadi LKP ada di sini untuk melakukan clearing, gitu ya. Kemudian hasil clearing tadi yang sudah di-net tadi kemana Pak Jun? Nah itu akan ditata usahakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah itu sekarang PT KSE, Custodian Settle Efek Indonesia, dia yang akan melakukan pemindahan melalui baik itu elektronik, dia pindahkan misalnya saldo efek di saya pindah ke, saya jual kan jadi pindah ke Mbak Anggi, dan Mbak Anggi pindah ke saya. Nah itu adalah tugas ke saya, sehingga transaksi bursa ini akan berjalan sudah tersistem gitu ya, ada tempatnya, ada tempat perdagangannya, ada tempat untuk bagaimana mengkirimkannya atau membagi hak dan kewajiban AB-nya. Kemudian ada satu lembaga yang nanti akan mencatat semua perpindahan itu. Dan itu makanya, dan itu setiap hari gitu ya. Makanya dibutuhkan nanti T+2, sehingga orang kan selalu bertanya, Pak Jun kok bisa sih transaksi bursa saya harus menunggu 2 hari sejak saya transaksi gitu. Nah ini mungkin ada proses mungkin ya, karena bursa efek tutup perdagangan di sore hari, malamnya KPI akan menyusun daftar hasil clearing. Nah itu nanti besokannya nanti akan ditata usahakan oleh KSE. Jadi dia akan ada straight through proses, namanya STP kalau di SRO itu straight through processing. Jadi benar-benar berkesinambungan sejak dari perdagangan sampai nanti tempat efek saya, rekening efek saya di KSE, ataupun nanti tercermin di perusahaan efek sebagai partisipan KSE. Selanjutnya, Gi. Nah, kalau bisa digambarkan, mungkin ini gambar yang sangat umum, yang bursa efek itu adalah yang di titik tengahnya gitu ya. Di situ nanti ada broker jual yang input order jual, dan broker beli yang input order beli. Nah itu dia akan memperoleh instruksi dari investornya masing-masing. Nah ketika sudah match di bursa, nanti akan ditentukan hak dan kewajibannya, yaitu broker jual atau pembeli yang dilakukan oleh LKP. Kemudian setelah dikeliringkan, itu akan masuk ke LPP untuk dipindah. Tadi mendebitkan saldo ataupun efek dari satu saldo dana ataupun efek dari satu broker atau partisipan ke broker lain. Nanti di sapreknya itu punya nasabah akan tercermin juga di sapreknya nasabah setiap perpindahan tadi itu. Selanjutnya, Gi. Baik, tadi terkait transaksi bursa, sekarang saya agak sedikit menjelaskan terkait clearing dan penjaminan ya.
LKP itu kalau misalnya ini sebagai lembaga clearing dia itu bertindak counterparty. Jadi dia itu ketika AB jual dan beli itu bertransaksi di bursa, itu bukan antara katakanlah Mandiri bertransaksi dengan BNI, bukan. Jadi di pasar modal itu nanti Mandiri sebagai anggota bursa akan bertemu dengan LKP sebagai anggota beli, dan BNI juga akan bertemu dengan LKP. Jadi mereka tidak bertemu secara langsung, posisi mereka diambil alih oleh inovasi namanya. Jadi ada peralihan hak, penghapusan perikatan menjadi perikatan baru lagi. Nah, nanti hasil clearing dari LKP akan distorkan ke LPP. Ini lebih menjelaskan tadi posisi KP sebagai lembaga clearing. Next nih. Nah, ini yang tadi metode clearing ada netting dan trade for trade. Biasanya trade for trade ini adalah untuk transaksi khusus ya, misalnya transaksi dipisahkan atau transaksi tertentu. Jadi dia tidak di net tapi diserahkan, misalnya satu pihak kewajiban serah efek dan satu pihak untuk serah dana. Nah, itu akan dikeliringkan oleh KPI melalui trade for trade. Jadi dia tidak secara keseluruhan, tapi hanya khusus satu transaksi tertentu. Next nih. Nah, ini yang tadi terkait dengan fungsi penjamin. Ya, ini untuk memberikan kepastian kepada para anggota bursa untuk terkait dengan pemenuhan kewajiban dan hak dari masing-masing anggota bursa yang timbul dari transaksi bursa tadi. Mekanisme penjaminannya ada yang yang secara seketika, katakanlah ada AB yang gagal, nanti KPI akan masuk secara langsung. Jadi dia tidak menunggu lawan transaksinya itu untuk menyelesaikan kewajiban. KPI masuk di tengah-tengah, dan nanti KPI yang akan berurusan sama anggota bursa yang gagal si bursanya. Kemudian preventif, ketika suatu AB untuk bertransaksi itu juga sudah ada trading limit. Jadi akan sangat jarang namanya satu AB bisa bertransaksi dengan sembarangan gitu ya. Maksudnya dengan nilai yang melebihi kemampuan dia. Nanti KPI yang akan memberikan suatu batasan ke bursa bahwa untuk misalnya untuk A sekuritas itu batasan transaksinya hanya sekian rupiah. Karena dia hanya memiliki kemungkinan di kami itu hanya sekitar X rupiah gitu ya. Nah, mungkin ada trading limit tertentu yang membatasi satu AB untuk melakukan transaksi di hari itu. Ini untuk mencegah misalnya dia nggak punya dana untuk membayar transaksi yang sudah dilakukan di bursa efek di hari itu. Selanjutnya, Gi. Nah, ini tadi penyelesaiannya, penyelesaian transaksi, yaitu tadi dengan mengurangi dari rekening efek satu ke rekening efek lain, ini namanya pembukuan. Jadi dia tidak perlu serahkan efek dari satu pihak ke pihak lain dan dananya secara ini, tapi hanya melalui book entry settlement. Jadi dari saldo satu rekening ke rekening lain itu sudah dipindahkan oleh KSE yang sekarang berlaku di KSE. Jadi tidak perlu serahkan efek secara langsung lagi melalui fisik gitu ya. Nah, dibuka penyelidikan, katakan untuk transaksi luar, kalau misalnya ada transaksi founder gitu ya, sekitar dia pemegang 20% ya masih dibuka lah untuk ditransaksikan melalui fisik. Jadi mereka secara fisik keluarkan untuk ditaruh di DPS. Next nih. Nah, ini konsep setelah tadi bursa efek, bagaimana transaksinya, kemudian bagaimana clearing dan penjaminannya. Ini adalah konsep di penitipan kolektif yang ada di lembaga penyimpanan penyelesaian atau kustodian sentral gitu ya. Di kustodian itu kan dia punya dua partisipan ya. KSE itu punya dua partisipan atau pihak lain gitu ya. Yang paling umum kan ada dua, perusahaan efek dan bank kustodian. Nah, bank kustodian dan perusahaan efek ini pemegang rekening efek utama di KSE. Kemudian nanti nasabah-nasabahnya itu adalah pemegang subrekening efek. Jadi memang sedikit bertingkat konsep struktur rekening efek di KSE. Jadi kadang di KSE itu dia berhubungannya dengan bank kustodian dan perusahaan efek,
efek-efek yang dimiliki oleh investor perusahaan efek ataupun bank kustodian tersebut. Next nih. Baik. Kemudian Pak Jun, kenapa sih kalau misalnya kayak gitu kan rumit banget ya Pak? Apa saya terlindungi? Kan banyak tuh kasus-kasus, beberapa kasus tuh banyak tuh LJK yang saya masukin dana tapi nggak jelas tuh kemana dananya, terus saya tidak tahu nih Pak bagaimana nasib dana saya tidak diberitahu konsep dana saya kemana, siapa yang menyimpan dana saya, kemudian siapa yang menyimpan instrumen saya gitu ya. Nah, kalau di pasar modal sebenarnya sudah sangat jelas ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, efek yang disimpan di catat itu terpisahkan ya. Maksudnya di Undang-Undang Pasar Modal itu bukan asetnya perusahaan efek atau bank kustodian, dia sama dipisahkan ya. Jadi memang segregation itu kalau ada apa-apa dengan kalau ada apa-apa dengan dana ataupun efek ibu di broker itu tidak bisa mengklaim itu dana atau efek dia. Misalnya ada satu broker dibalikkan gitu ya, sudah jelas di Undang-Undang Pasar Modal itu sudah dipisahkan. Jadi benar-benar kalau ada apa-apa dengan brokernya, itu kita masih dilindungi sebagai investor pasar modal. Jadi OJK ataupun KSEI nanti bisa, ataupun Bapak dan Ibu yang ada di subrekening efek, karena kan tercatat juga di KSEI ya, apabila terjadi sesuatu di perusahaan efek. Kustodian ini kan perusahaan efek atau bank kustodian gitu ya, kalau definisinya. Kemudian kustodian perusahaan efek itu juga tidak boleh mencatatkan aset nasabah itu sebagai punya dia. Dia harus benar-benar memisahkan efek itu di subrekening efek. Dana itu biasanya dia taruh di rekening dana nasabah. Jadi sebelumnya mungkin di prakteknya di bawah tahun 2008 tuh ada kasus Sarijaya Sekuritas gitu ya, dia bisa ngambil karena tidak ada pemisahan namanya rekening dana nasabah, dia bisa pakai dulu, ternyata gagal gitu ya, dia investasi dia gagal, dia nggak bisa balikin tuh. Nah ini dengan adanya pemisahan ini diharapkan perusahaan efek tidak bisa menggunakan dana nasabah. Dan KSEI pada saat kan namanya ini ya, saya lupa namanya itu ada, tapi kita bisa melihat langsung ke akses untuk melihat langsung posisi saldo efek dan dana kita. Jadi sebenarnya jangan takut lagi harusnya berinvestasi di pasar modal, karena sudah kita berusaha berusaha untuk menerbitkan aturan, membuat kebijakan yang melindungi aset Bapak dan Ibu di pasar modal. Kemudian next nih. Ya, ini sebenarnya ada beberapa sampai ke bawah itu adalah terkait dengan beberapa kejahatan ataupun pelanggaran yang ada di pasar modal. Ini Ibu Erni, saya sampai jam berapa, Bu? Ya, kami ini ya. Baik, kami lanjutkan aja. Di pasar modal itu untuk perdagangan itu untuk etikanya, mungkin kalau etika perdagangan mungkin tidak khusus ya, tidak secara khusus. 11.30 Pak. Iya, baik Ibu. Ini berarti saya 11.30 nanti bisa sesi tanya jawab setelah itu. Iya, baik Ibu. Ini berarti sebenarnya slide-nya mungkin sudah dibagi. Ada sebenarnya kalau untuk bertransaksi di pasar modal Ibu ya. Dilanjutkan aja Pak. Baik Ibu. Tadi kan mulainya dipotong pembukaan. Iya Bu. Baik Ibu. Iya. Makasih. Iya Bu. Ya, teman-teman, terkait dengan etika perdagangan, sebenarnya kalau misalnya etika ada beberapa, sebenarnya lebih kita ke lembaganya ya, bagaimana market conduct dari si broker untuk bertransaksi, bagaimana market conduct si broker untuk menerima nasabah, untuk mentatausahakan aset nasabahnya. Nah, itu adalah etika-etika memang yang kita atur khusus buat perusahaan efek, kemudian
bagaimana mereka market conduct ataupun bagaimana mereka berpraktik di pasar modal. Tapi bagi investor secara tegas di Undang-Undang Pasar Modal ada beberapa kegiatan investor yang bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana gitu ya. Yang pertama adalah kegiatan insider trading. Insider trading itu salah satu tindak pidana di pasar modal yang memang dilarang karena memang ada asymmetric information gitu ya, kan akan tidak fair kalau misalnya yang bertransaksi itu adalah orang yang memiliki informasi lebih banyak dibanding orang lain gitu ya. Nah, biasanya yang memiliki informasi lebih banyak itu adalah orang dalam dari emiten tersebut. Jadi yang akan tahu arah dari suatu emiten pasti adalah manajemen dari emiten tersebut, manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan emiten gitu ya. Jadi memang modal itu sangat dilarang. Sebenarnya ada satu pihak yang melakukan perdagangan efek berdasarkan informasi yang tidak ada di pasar. Karena prinsip di pasar modal adalah prinsip keterbukaan. Jadi apapun itu harus diskus dulu. Dan setiap transaksi itu atau harus fair dan tidak ada informasi yang asimetris. Jadi semua yang melakukan transaksi harus memiliki informasi yang sama. Jadi kalau misalnya ada pihak yang punya informasi tertentu itu dan menggunakan informasi itu untuk kepentingan dia untuk perdagangan efek, itu adalah suatu tindak pidana di pasar modal. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu katakanlah dia emiten dan menjadi orang dalam emiten atau pegawai emiten dan itu menggunakan informasi yang ada di emiten tersebut tapi belum di-disclose gitu ya, belum masuk ke koran ataupun belum ada di situs web bursa ataupun emiten itu, dan melakukan penjualan atau pembelian atas efek emiten tersebut, itu dianggap sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang dalam atau istilah kerennya insider trading. Siapa sih orang dalam itu? Orang dalam itu ya komisaris, direktur, pegawai, pemegang saham, profesi tertentu yang terkait emiten, ataupun yang sudah tidak lagi menjadi pihak ABC dalam waktu 6 bulan. Jadi diharapkan dengan dengan fairness itu perdagangan berdasarkan informasi ini tidak boleh dilakukan harusnya, sehingga katakanlah saya tahu nih ini emiten nih sebenarnya utangnya sudah jauh lebih besar dan dia tidak akan bisa bayar nih dalam waktu 2 atau 6 bulan. Jadi saya menggunakan informasi tersebut yang tidak diketahui publik untuk menjual saham tersebut, atau saya beli dulu misalnya katakanlah harganya sekarang karena belum ada informasi kesulitan keuangan harganya sekitar Rp1.000. Saya tahu tuh 1.000. Saya tahu ketika informasi ini terdiskus mungkin bisa jadi jatuh menjadi 700 atau 600 atau bahkan di bawah tersebut. Nah, saya beli dulu nih sekitar 1.000. Atau saya jual lebih dulu daripada ketika saya memiliki efeknya, saya menjual sebelum orang tahu itu terkait hal tersebut. Jadi jual 900, orang akan ambil karena kan tahunya harganya 1.000 gitu kan ya. Nah itu tuh kemudian tiba-tiba jatuh. Nah itu yang membuat asimetris. Ternyata orang baru tahunya setelah 3 hari ataupun sehari, wah dia jadi menjadi mengalami kerugian ketika dia tidak eksekusi hal dari harga dari informasi tersebut. Selanjutnya, Gi. Nah, selain insider tadi, ada juga namanya manipulasi pasar gitu ya. Nah, ini sebenarnya seperti membuat suatu harga yang tidak sesuai dengan kondisi emiten tersebut, tapi melalui berbagai trik ataupun metode gitu ya. Dia akan menciptakan suatu gambaran semu, terus kemudian melakukan transaksi tertentu sehingga orang mengira bahwa harga yang ditimbulkan dari transaksi itu adalah di X rupiah tersebut gitu, atau mungkin trennya adalah ke X rupiah, baik tren naik ataupun turun. Jadi padahal secara fundamental ataupun secara harga pasar wajar tidak seperti itu. Nah, pihak-pihak ini juga dilarang ya, tindakan ini juga dilarang di Undang-Undang Pasar Modal, dan ini merupakan kejahatan di pasar modal. Selanjutnya, Gi. Ini sama juga di 93 itu
ada pernyataan yang menyesatkan, kemudian ada informasi orang dalam dari pasal 93 sampai 95 ini juga adalah suatu tindak pidana yang dilarang supaya perdagangan itu bisa berjalan wajar. Tidak ada pihak-pihak yang menciptakan gambaran semu, memanipulasi pasar, melakukan penipuan ataupun memperdagangkan efek dengan suatu informasi yang asimetris karena dia sebagai orang dalam tadi, sehingga perdagangan itu diharapkan dengan larangan-larangan ini bisa lebih adil ya. Jadi tidak ada di pasar itu pergerakan yang tidak benar atau pergerakan kosong ataupun pergerakan yang memang tidak sesuai dengan fundamental efek tersebut. Next nih. Ya, next aja. Hampir sama. Kemudian ya, next ini juga informasi orang dalam. Ini juga ada beberapa pola transaksi yang mungkin nanti akan lebih dijelaskan lanjut oleh teman-teman pengawas perdagangan. Pertama front running, yaitu misalnya broker itu dia dapat informasi tertentu dari nasabahnya, dia sudah menempatkan order sebelum order nasabahnya. Karena kan nasabah order kan melalui broker. Nah, broker itu dengan informasi itu dia sudah mengambil posisi tertentu gitu ya. Kemudian ada marking the close, jadi barang-barang itu menciptakan harga tertentu di akhir hari sehingga seolah tercipta harga yang tidak sesuai dengan fundamentalnya. Ada wash sale, ada pre-arrange, pump and dump, terus countering. Ini ada beberapa teknik yang memang dilakukan oleh beberapa pelaku untuk baik bukan hanya di Indonesia tapi di global juga melakukan metode ini untuk menciptakan harga yang tidak sesuai dengan fundamental dari emiten tersebut. Selanjutnya gitu. Nah, ini juga ada beberapa seperti creating fake demand atau supply. Jadi dia seolah-olah mengorder sesuatu yang tidak sesuai dengan di harga tertentu yang kemudian ketika sudah mencapai yang dia tuju harganya ataupun target dia langsung menurunkannya, langsung menjatuhkan harga efek tersebut sehingga seolah dia mendapatkan untung dari fake ordernya tadi. Kemudian ada namanya scalping, itu di mana penasihat investasi gitu ya, dia minta kliennya untuk beli harga tertentu, tolong beli nih, kayak misalnya di beberapa nih mirip ya, misalnya seperti kasus ini teman-teman ingat kasus Joska gitu ya, dia buat dia mengadvise kita untuk beli saham tertentu gitu ya, yang memang ternyata ada endorse gitu dari belakangnya, jadi seolah-olah dia kasih advice kita untuk beli saham tertentu, tapi dia mengambil keuntungan di belakangnya karena mungkin ada latar belakang lain yang membuat dia mengadvise kita membeli saham-saham itu. Next nih. Nah, ini sebenarnya ada transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam. Harusnya tadi di slide-nya di insider trading gitu ya. Jadi selain sebenarnya ada insider trading yang memang yang diatur, yang tidak dilarang, boleh dilakukan, tapi pertama dilakukan di luar bursa. Sehingga kenapa kok di luar bursa sih Pak? Nih informasi tertentu, tapi dia nggak transaksi di bursa, sehingga harga di bursa itu tidak terpengaruh dengan asymmetric information yang saya miliki. Ya terserah mau transaksi di bursa kan tidak harga yang di bursa tidak terlalu bisa tidak terpengaruh gitu ya, tidak mengacu ke transaksi kita lakukan di luar. Jadi harga yang di bursa tetap buy order dari permintaan dan penawaran jual dan beli efek tersebut gitu ya. Kemudian sesama orang dalam juga kan tidak dilarang, toh mereka sesama asimetris jadi punya saya sama-sama tahu nih, tapi setelah saya tahu ya saya tetap memutuskan beli, itu tidak dilarang. Jadi sepanjang dilakukan oleh misalnya direktur A atau direktur B dia juga beli, tapi kita tahu sebenarnya ini adalah informasi yang ada di emiten, itu nggak dilarang. Karena kan tidak ada yang dirugikan, karena itu adalah sudah konsen dia ya, ketika dia tahu informasi tapi dia tetap menjual atau membeli, itu kan konsekuensi logis sebagai subjek hukum gitu.
Kemudian ada beberapa beberapa persyaratan lain yang mengecualikan transaksi bagi orang dalam. Itu ada yang orang dimaksud sudah memberikan seluruh informasi kepada seluruh pihak. Jadi misalnya dia punya informasi yang asimetris gitu ya, dia punya informasi yang lebih, tapi dia sudah men-state dulu nih semua informasi yang sudah saya ketahui, saya sampaikan kepada orang tertentu, saya sudah disclose. Nah, itu tergantung konsen dari si pembelinya atau penjualnya. Kemudian dia sudah dia transaksi bukan karena informasi tersebut, ataupun dia sudah menjual atau membelinya 6 bulan setelah informasi diperoleh. Jadi sebenarnya sudah tidak relevan lagi ketika saya dapat informasinya 6 bulan yang lalu terus saya jual sekarang, ya harusnya kan sudah informasi itu sudah tersedia di market gitu ya. Next nih. Supaya perdagangan itu tetap bisa dilakukan teratur, wajar, dan efisien, ya OJK memiliki satu kewenangan terkait dengan penegakan hukum. Kita memiliki kewenangan penyidikan ataupun tindak lanjut penyidikan, baik itu menyerahkan ke jaksa ataupun ke pengadilan. Nanti penyidik OJK akan melakukan penyidikan apakah ini satu tindak pidana pasar modal untuk diperkuat dasar, kemudian kronologis, kemudian dengan kerugiannya akan dilanjutkan ke pengadilan gitu. Next gitu. Nah ini salah satu contoh yang misalnya ini adalah ancaman pidana bagi pihak-pihak yang melakukan penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam tadi diancam dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 15 miliar. Jadi pihak-pihak tadi yang kalau terbukti melakukan suatu pelanggaran atas tindak pidana yang sudah disampaikan seperti penipuan, manipulasi pasar dengan berbagai macam metode, dan melakukan perdagangan orang dalam atau perdagangan berdasarkan informasi orang dalam, ada ancamannya di Undang-Undang Pasar Modal maksimal 10 tahun penjara. Lanjutkan, Gi. Nah, ya, meskipun demikian, tapi sebenarnya di pasar modal itu kok Pak Jun ada pelaku tindak pidana pasar modal yang ditahan karena tindak pidana pasar modal gitu ya. Iya, karena sebenarnya prinsip pasar modal itu nggak semua harus dilanjutkan ke tahap penyidikan. Jadi misalnya kita sih berharap kalau misalnya dia bisa mengganti rugi ataupun bisa dikenakan sanksi administrasi, sebenarnya tidak harus ke penyidikan karena kan mungkin butuh waktu yang cukup lama ya kalau masuk ke sistem peradilan gitu ya. Terakhir itu pernah ada masuk kasus siap. Nah itu kita sidiknya 3 tahun, ternyata di vonisnya cuma sekitar 6 bulan gitu kan, jadi capek di penyidikan. Kemudian dan apa yang diharapkan, maksudnya ini kan kerugian investor itu juga tidak diperoleh, maksudnya kemudian pasar yang teraturnya, kemudian nama baik dan sebagainya memang harus dijaga, sehingga memang ada beberapa tindak pidana di pasar modal yang memang tidak naik ke polisi ataupun kejaksaan, tapi selesai di administratif di internal pasar modal. Next nih. Ya, itu Bu Erni, Bapak dan Ibu semua terkait dengan perdagangan efek dan etika perdagangan efek yang secara umum, secara peraturan perundangan yang ada di OJK, Ibu. Sekian dan terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Junadi. Jadi paparannya tadi mencakup gambaran umum ya. Nanti untuk detailnya itu akan di breakdown di sesi-sesi 2 sampai ke sesi 15. Jadi inilah kurang lebih aktivitas yang akan nanti kalian akan hadapi ketika kalian nanti terjun di pasar modal ya. Dan kenapa kalian perlu sertifikasi WPPE, WMI dan sebagainya? Karena kalau kalian lihat tadi dari dari apa yang dijelaskan oleh Pak Junaidi, bahwa memang di pasar modal tata kelolanya sudah jelas ya, regulasinya jelas ya. Jadi karena diatur di dalam etika dan hukum ya yang berlaku dan sudah ada undang-undangnya ya. Dan itu pengetahuan, kemudian keterampilan serta etika itu merupakan suatu kombinasi yang nanti akan menjadi sebuah kompetensi
bagi adik-adik peserta yang tertarik untuk terjun di bidang pasar modal. Ya, jadi kalian diharapkan selama mengikuti sesi courses ini ya, dari sesi 1 sampai terakhir, harapannya kalian memiliki pengetahuan yang utuh ya. Dan harapannya nanti langkah selanjutnya adalah kalian akan mengikuti sertifikasi nih Pak Junaidi, sertifikasi WPPE, dan mungkin sedikit saya memancing pertanyaan nih. Namanya profesi-profesi apa ataupun pekerjaan-pekerjaan apa di pasar modal yang membutuhkan sertifikasi WPPE ini, dan mungkin kan memang selama ini yang selalu dibidik oleh mahasiswa bekerja di bank, bekerja di leasing ya kan, mungkin belum banyak yang terjun atau melirik bidang pasar modal, apalagi kami di daerah nih Pak. Ya Bu. Dan perusahaan sekuritas juga sebenarnya sudah mulai menjamur ya, tapi mungkin karena mungkin bukan pengetahuan ya, tapi mungkin karena biasanya orang berpikiran keuangan itu selalu di bank, ya mungkin yang mereka bidik di bank gitu loh. Nah, ini seberapa besar sih potensi profesi-profesi di bidang pasar modal yang memang memiliki celah untuk mereka bisa masukin gitu Pak Junaidi? Bu Erni, ya kalau misalnya terkait dengan profesi gitu ya Bu, ya mungkin di wakil perusahaan efek itu kita sudah bagi cukup banyak ya Bu ya. Memang bukan kebetulan saya tidak ada di pengaturan wakil, tapi ada namanya wakil penjamin emisi efek Bu, untuk kalau kita mau bekerja di perusahaan efek yang menjadi penjamin atau underwriter ya Bu ya. Kemudian ada wakil perantara pedagang efek, yang ini memang untuk bekerja di broker atau di perusahaan efek yang perantara pedagang efek, wakil manajer investasi di MI gitu ya. Kemudian ada WPPE yang terbatas, kemudian ada reksadana, WAPERT gitu ya Bu. Kemudian itu adalah beberapa profesi yang membutuhkan sertifikasi Bu. Tapi banyak juga sebenarnya yang bisa dimasuki tanpa sertifikasi, seperti analis efek, yang mungkin dia kan tidak menjual efek ke masyarakat gitu ya. Kalau misalnya teman-teman FEB kan lebih analis efek, kemudian research, kemudian IT, kan kita sekarang bahkan ke platform ya Bu, rata-rata misalnya dengan Bareksa dan sebagainya. Kemudian ada banyak sebenarnya posisi-posisi di pasar modal yang bisa jadi ajang di perusahaan efeknya, bisa mungkin kalau buat teman-teman akuntan, pasti akuntan yang terdaftar yang kalau untuk di pasar modal, kemudian notaris kalau teman-teman dari FH gitu ya, notaris ataupun konsultan, penilai itu juga kan membutuhkan dari teman-teman FEB ataupun manajemen dan sebagainya. Kemudian ada dari manajemen keuangan juga kan pasti kan sangat dibutuhkan Bu dalam melakukan analisis ataupun rekomendasi efek gitu Ibu. Banyak Ibu sebenarnya kalau misalnya di pasar modal membutuhkan teman-teman ekonomi yang sangat membutuhkan, atau dari fakultas lain Ibu. Jadi bisa berkarirnya sangat luas Bu. Banyak sekali yang memang ada yang butuh sertifikasi, ada yang memang pendukung tapi sangat dibutuhkan oleh perusahaan efek itu Bu untuk ini. Bahkan di SRO itu kan sangat membutuhkan ya Bu, IT gitu ya. Apa-apa kan sekarang sangat ini IT gitu ya, sistemnya juga sangat bagus, bursa ke P ke C, kemudian di anak-anak SRO itu setahu saya mereka sangat welcome untuk berbagai lulusan untuk gitu. Terima kasih Pak Junaidi. Jadi ini adik-adik mahasiswa, informasi yang disampaikan Pak Junaidi menyampaikan bahwa ada profesi-profesi yang memang butuh sertifikasi, tapi banyak juga profesi-profesi di pasar modal yang juga tidak langsung membutuhkan sertifikasi dan memang peluangnya juga cukup baik gitu ya. Jadi ya kita sekarang saatnya ini Pak, karena memang kementerian kan memang ingin mahasiswa ini ketika lulus itu juga sudah dibekali dengan kompetensi yang dibutuhkan di industri. Nah ini memang harapannya sih setelah ini juga mereka akan melaju kepada untuk mendapatkan sertifikasi seperti itu. Baik, ini saya ingin 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita tutup nih. Adik-adik mahasiswa silakan.
Bisa ada yang... Belum ada, Bu. Ya, yang lain coba. Harus ada yang bertanya. Apakah jelas tadi yang disampaikan, atau mungkin saya ingin feedback ya, feedback dari apa yang disampaikan itu, gambaran dalam kalimat pendek gimana tentang pengantar profesi dan etika perdagangan efek yang disampaikan tadi. Resum sekilas dengan bahasa kalian sendiri. Halo, kok pada diem? Ini nggak open kamera juga nih. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Oke, tadi yang disampaikan oleh Pak Junaidi itu adalah gambaran besar ya, potret besar dari aktivitas di pasar modal ya, yang meliputi 4 komponen utama ya, bagaimana terkait dengan mekanismenya ya kan, kemudian juga apa saja yang diperdagangkan di bursa efek ya kan, kemudian juga terkait dengan kegiatan investasinya juga kita perlu memiliki pengetahuan bagaimana teknik melakukan analisis investasi ya kan, dan kemudian sampai kepada hukum dan etika. Jadi itu menjadi goal bagi kalian ya, bahwa selama mengikuti course ini, pengetahuan tadi, skill dan juga attitude tadi itu harus kalian dapatkan ya. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih. Nindya Sapira. Ya, saya bacakan aja ya. Tadi disebutkan KPI menjamin perdagangan efek. Apa saja yang dijamin ya Pak? Apakah dana nasabah dijamin? Jika dijamin, sebesar apa ya Pak? Itu Pak. Pertanyaannya nih Pak Junaidi terkait dengan KPI, jaminan dari KPI. Bu Eni, ya terima kasih Bu Eni, terima kasih Mbak Nindya Sapira. Ini ya kalau KPI itu sebenarnya di pasar modal itu untuk terbatas ke transaksi bursa ya Mbak. Jadi memang kalau misalnya terjadi kegagalan, misalnya gagal serah efek atau dana gitu ya, misalnya saya nasabahnya Mandiri tapi ketika beli itu saya tidak punya dana gitu. Misalnya saya membeli 1.000 saham Telkom seharga 10.000, jadi kan sekitar 10 juta gitu ya. Nah, saya nggak ada dana pada saat harus dikeliringkan gitu ya di KPI-nya. Nah, itu akan diambil alih oleh KPI 10 juta itu. Jadi 10 juta yang harusnya jadi kewajiban saya diambil alih oleh KPI. 10 juta dia akan membayarkan ke lawan transaksi saya. Nah, untuk itu nanti KPI yang akan dengan mekanisme internal KPI yang akan ngejar ke broker saya gitu ya. Tapi transaksi itu pada hari ini selesai gitu. Sehingga tidak ada namanya transaksi yang tidak terselesaikan. Karena kan nanti mungkin bisa jadi di broker saya itu ada banyak transaksi jual atau beli. Nah, kalau ada satu yang gantung kan akan bermasalah gitu. Nah, itu KPI masuk untuk menjamin kegagalan saya untuk memberikan dana yang 10 juta tadi. Nah, itu masuk KPI. Tapi kalau misalnya penjaminan yang lain, dana itu kan akhirnya lawan transaksi saya kan akan memperoleh dana gitu ya, karena kan dia sudah kasih saya efek, tapi belum dapat dana digantikan oleh KPI, dia akan memperoleh dana saya. Jadi sebesar apa ya sebesar transaksi yang saya lakukan gitu kan ya, karena kan ketika kita bertransaksi di pasar modal itu seperti ada premi penjaminan sebenarnya. Kalau tidak salah itu sebesar 0,001. Nah, itulah kenapa kok KPI mau membayar? Nah, itu adalah seperti premi penjaminan yang dilakukan oleh KPI. Jadi KPI itu melakukannya dari mana sih? KPI itu ada misalnya dari dana jaminan, ada cadangan jaminan, ataupun dari berbagai dana yang ada di internal KPI gitu ya. Dan nanti KPI juga akan mengejar pihak yang gagal, jadi dia akan mencari ganti rugi dari yang dia sudah bayarkan. Kan sepanjang transaksi itu tetap berjalan. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan namanya IPF ya, Investor Protection Fund, kita juga punya di pasar modal.
tapi itu dia menjamin kalau misalnya brokernya melakukan kejahatan atau fraud. Jadi kalau misalnya ada broker nakal gitu ya, diambil dana Mbak gitu ya, Mbak Nindya di broker, nah itu akan diganti oleh namanya penyelenggara program perlindungan efek Indonesia atau P3IEI, juga disebut SIPF. Nah, dia akan mengganti maksimal sebesar pada saat ini 200 juta rupiah maksimal. Itu kan pasti akan kustodian. Demikian. Jadi ada dua, kalau yang tadi ke P itu menjamin transaksi supaya terselenggara, terlaksana. Berapa besarannya ya sebesar kegagalan kita untuk memenuhi kewajiban kita di transaksi itu. Demikian Ibu Yani. Dan ini maksimumnya nggak Pak kalau untuk penjaminan yang dari ke P Pak? Kalau yang tadi kan 200 juta ya, SIPF. Ya, sebesar transaksi yang gagal Ibu. Sudah melakukan langkah preventif ya Bu ya, trading limit gitu ya. Jadi kan mungkin bisa terukur ya Bu ya, tapi akan tetap sebesar transaksi yang gagal. Kalau nilainya ya Pak? Berapapun nilainya. Karena dia sudah ada assessment juga di awal, jadi memang ya itu sudah kalau misalnya dia hanya membayar sekian rupiah kan transaksinya bisa nggak jadi gitu ya Bu ya. Jadi kan misalnya saya transaksi ya 20 miliar ya, tetap harus 20 miliar yang selesai di hari itu Bu. Karena kalau misalnya saya tidak, si KP tidak menjadi gitu Bu, maksudnya di sistemnya nggak ada. Ya, jadi ada barrier-nya juga ya, ada filtering ya. Iya Ibu. Oke, baik, ini waktu sudah menunjukkan pukul 12, jadi pertanyaan juga belum ada lagi ya, tadi sudah disampaikan oleh satu mahasiswa, mudah-mudahan mewakili teman-teman yang lain. Jadi bersiap kalian untuk ke sesi-sesi berikutnya, insya Allah akan lebih detail lagi bagaimana mekanisme di pasar modal. Tadi secara umum tadi sudah disampaikan, besok lebih detailnya akan disampaikan oleh teman-teman dari OJK, kemudian juga dari ada sesi mekanisme kalau nggak salah ya Pak, kemudian yang berikutnya besok lembaga-lembaga penunjang kalau nggak salah oleh OJK. Baik, sekali lagi terima kasih banyak nih Pak Junaidi atas waktunya nih, lumayan panjang dari pagi sudah mengikuti acara kita di Unila. Mudah-mudahan keterlibatan dari mitra dari OJK sangat membantu adik-adik mahasiswa ini untuk lebih siap nih Pak dan tertarik untuk berkarir di pasar modal. Baik, demikian dari saya sebagai untuk kegiatan KMMI khususnya di kelas A. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Junaidi, kepada OJK dan juga adik-adik mahasiswa. Jangan lupa untuk di jam 9 besok ya, di hari Kamis ya, di hari Kamis jam 9 di link Zoom yang sama dengan penuh semangat dan disiplin untuk mengikuti kegiatan di sesi-sesi selanjutnya. Baik, saya akhiri Pak, dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.